Baiklah pemirsa, kami YouTuber Tabelbita Pendidikan, dan kami akan menayangkan kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang tengah dilaksanakan di SMP Negeri 3 Kota Cirebon yang dipimpin Kepala Sekolah Bapak Haji Sahlan SPDMM. Baiklah, untuk hal ini kami akan bercakap-cakap dengan salah satu guru di bidang P5, yaitu tentang demokrasi pemilihan salah satu ketua OSIS yang ada di SMP Negeri 3 Kota Cirebon. Dan untuk lebih lengkapnya, mari kita simak tayangan video kami berikut ini. Selamat menyaksikan. Baiklah Bu, selamat siang. Kami YouTuber Tabelbita Pendidikan. Saya ingin menanyakan kegiatan yaitu P5 ya, yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Cirebon. Ibu salah satu guru pembina P5 yang ada di untuk sedikit menjelaskan tentang kegiatan. Terima kasih Pak. Untuk kegiatan P5 di SMP Negeri 3 Kota Cirebon ini agak berbeda dengan semester lalu Pak. Kalau yang semester lalu kan kita khususkan di seminggu itu satu hari di hari Jumat. Tapi untuk semester ini kita melakukan blok. Jadi di bulan November. Jadi P5 ini di bulan November kita ambil dua tema. Ada kearifan lokal dan suara demokrasi. Nah, kearifan lokalnya kita mengangkat tema batik jumputan. Jadi anak-anak dari awal desain jumputannya, tapi menggunakan media kertas tisu, pakai pewarna sampai ke media kain yang sebenarnya. Itu juga kami menggunakan narasumber. Nah, setelah jadi kain jumputannya itu dikreasi lagi Pak. Jadi bentuk-bentuk, ada yang bikin tapet meja, ada yang bikin tas dan sebagainya. Nah, untuk yang suara demokrasi, temanya kita adalah pilpres atau pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Alhamdulillah itu ada 8 tahap Pak, dimulai dari pemilihan dari kelas demokrasi sehingga menghasilkan 19 calon. Nah, dari 19 calon itu disaring, dipilih oleh guru, menghasilkan 6. Nah, dari 6 itu ada berarti 3 paslon, jadi dari kelas 8 dan kelas 7, kemudian dibina sampai bisa menyampaikan visi misi, sampai debat, sampai sapa warga. Dan kemudian terakhir kemarin tanggal 20 November Pak, kami melakukan pengumuman dan perhitungan suara, menghantarkan sampai ke ketua dan wakil ketua OSIS terpilih. Nah, setelah itu kami serahkan kepada sekolah, artinya P5 selesai sampai di situ suara demokrasi. Nah, kemudian diserahkan ke sekolah, khususnya ke bagian kesiswaan untuk dibina lebih lanjut. Terus Bu, dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu apa sih kesulitan buat anak-anak nih cara penyampaian materi-materi yang supaya dia cepat paham gitu gimana? Kalau terutama di suara demokrasi kesulitannya itu Pak, untuk mengajak anak untuk mencalonkan diri itu agak susah. Jadi mereka tuh takut gitu karena mungkin belum biasa tampil di publik gitu sih. Jadi kalau untuk yang lain mah insya Allah bisa dikendalikan untuk supaya anak berani tampil, berani mencalonkan, berani berpendapat. Itu yang mungkin agak kesulitannya di suara demokrasi. Itu mungkin rata-rata ya seperti itu. Terakhir Bu, harapannya Bu dari P5? Harapannya sih Pak dari P5 itu mudah-mudahan walaupun nanti ada revisi, kabarnya ya Pak ya, revisi dari Menteri Pendidikan yang baru, mudah-mudahan kalau bisa sih proyek ini bisa tetap berlanjut karena terus terang banyak pengalaman yang bisa diambil oleh anak-anak ya di luar mata pelajaran.
Kemudian khususnya di SMP 3 untuk Suara Demokrasi ini, jikalau tema ini tidak lagi diangkat di P5, mudah-mudahan tradisi baik ini dalam pemilihan OSIS bisa dilanjutkan terus gitu, walaupun tidak dalam tema P5. Oke Bu, baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua di sini warga Spenta bisa memilih, tidak ada yang golput, tidak ada yang memilih lebih dari satu, karena penampilan yang terbaik. Oke, baik, silakan kepada para paslon untuk menempati tempat yang telah disediakan. Demikianlah kami YouTuber Terpelita Pendidikan melaporkan dari SMP Negeri 3 Kota Cirebon.